Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Andaneli Astuti MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku dosen pembimbing 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Aprilia, mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 17130533037. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar Tematik Peserta Didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Yang pertama, abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 yang berjumlah 189. Penentuan sampel menggunakan teknik proportional random sampling yang jumlah sampel 69. Alat pengumpul data menggunakan angket atau kuesioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda dan didapatkan nilai F-hitung 97,284 lebih besar dari F-tabel 3,14 dengan signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan kontribusi sebesar 74%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, hasil belajar tematik yang masih rendah. Yang kedua, orang tua peserta didik yang kebanyakan sibuk bekerja, sehingga perhatian terhadap anaknya kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya pendampingan dan bimbingan orang tua. Yang keempat, peserta didik yang malas belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, adakah pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Yang kedua, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kebiasaan belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Yang ketiga, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan dari perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah pendidikan, khususnya dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar dengan jenis penelitian ex post facto. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 189. Yang ketiga, objek penelitian ini adalah perhatian orang tua, kebiasaan belajar, dan hasil belajar tematik peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang keempat, penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang kelima, penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independen. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu perhatian orang tua dan kebiasaan belajar. Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada observasi, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga studi dokumentasi. Selanjutnya hasil uji prasyarat instrumen. Uji coba angket dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 dan mendapatkan data pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Responden uji coba instrumen adalah peserta didik sejumlah 31 kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Berikut hasil analisis validitas dan reliabilitas. Yang pertama, variabel X1
23 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. Yang kedua, R11 sebesar 0,939, selanjutnya R tabel sebesar 0,361. Yang kedua, variabel X2, 23 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. R11 sebesar 0,788, R tabel sebesar 0,361. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian. Penelitian pendahuluan, kemudian peneliti membuat instrumen penelitian berupa angket untuk memperoleh data penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba instrumen. Dan selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2021 di SD Muhammadiyah Metro Pusat. Pengambilan data diambil dalam penelitian ini menggunakan angket, perhatian orang tua, dan kebiasaan belajar. Pengambilan data dilakukan secara manual atau offline. Selanjutnya, data variabel penelitian. Histogram pada gambar di samping menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval dengan frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 75 sampai 77, yaitu sebanyak 16 peserta didik, dan frekuensi terendah pada kelas interval 90 sampai 92 dengan jumlah 4 peserta didik. Yang ketiga, data variabel perhatian orang tua. Histogram pada gambar di samping menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval dengan frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 71 sampai 73, yaitu sebanyak 16 peserta didik, dan frekuensi terendah pada kelas interval 80 sampai 82 dengan jumlah 3 peserta didik. Selanjutnya, data variabel kebiasaan belajar. Histogram pada gambar di samping menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas interval. Frekuensi tertinggi terletak pada kelas interval 69 sampai 71, yaitu sebanyak 17 peserta didik. Dan frekuensi terendah terletak pada kelas interval 78 sampai 80 dengan jumlah 2 peserta didik. Selanjutnya, hasil uji hipotesis. Yang pertama, perhatian orang tua didapatkan T hitung sebesar 2,953, T tabel sebesar 0,000, dan signifikansi sebesar 0,004, dengan pengaruh sebesar 34,8%. Yang kedua, variabel kebiasaan belajar terhadap hasil belajar dengan diperoleh T hitung 3,361 dengan T tabel 2,000, dan signifikansi sebesar 0,001 dan pengaruh sebesar 39,8%. Selanjutnya, pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y diperoleh F hitung sebesar 97,284 dan F tabel sebesar 3,14 dengan signifikansi 0,000. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua yang baik akan berdampak baik pada hasil belajar peserta didik. Sejalan dengan pendapat Dian tahun 2017 halaman 130 yang menyatakan bahwa orang tua yang selalu menjalankan peran pentingnya pada peserta didik akan membuat peserta didik semangat untuk belajar, sehingga hasil belajar yang diperoleh menjadi optimal sesuai dengan yang diharapkan. Orang tua yang memperhatikan anaknya dengan baik akan selalu memperhatikan kegiatan belajar anaknya, seperti menyediakan fasilitas belajar, memberikan dorongan belajar, memberikan penghargaan, memperhatikan kesehatan anaknya, dan menciptakan suasana yang tentram serta harmonis akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar yang maksimal. Sebaliknya, orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap kegiatan belajar anaknya, maka akan berakibat pada hasil belajar yang kurang maksimal. Selanjutnya, kebiasaan belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki kebiasaan belajar yang baik akan berpengaruh pada hasil belajar yang baik pula. Kebiasaan belajar perlu ditanamkan pada diri peserta didik, karena dalam memahami suatu bahan atau buku bacaan tidaklah dilakukan hanya satu kali baca. Oleh karena itu, mempelajari suatu materi hendaknya diulang-ulang agar pemahaman yang diperoleh lebih baik.
Pengulangan dalam belajar hanya terjadi bila kebiasaan belajar siswa baik dan efektif. Sejalan dengan pendapat Slameto tahun 2013 halaman 82-91 yang menyatakan bahwa kebiasaan belajar yang baik, kebiasaan belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik adalah pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi, dan mengerjakan tugas. Selanjutnya, pengaruh perhatian orang tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik perhatian orang tua dan kebiasaan belajar, maka semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh. Perhatian orang tua dan kebiasaan belajar merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Senada dengan pendapat Jamarah tahun 2011 halaman 175 yang mengungkapkan bahwa hasil belajar dalam bentuk perubahan harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu dan dari luar individu. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 2010 halaman 54-72 yang mengungkapkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Faktor internal tersebut meliputi psikologis dan jasmania yang ada di dalamnya terdapat minat, motif, dan kebiasaan. Selanjutnya, faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang dalam faktor keluarga di dalamnya terdapat cara orang tua dalam mendidik dan perhatian orang tua yang merupakan wujud dari perhatian orang tua. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu perhatian orang tua dan kebiasaan belajar. Sedangkan masih terdapat banyak faktor lainnya yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, uji instrumen menggunakan media Google Form karena kendala pandemi COVID, sehingga tidak bisa dipastikan apakah peserta didik jujur menjawab atau dipengaruhi oleh jawaban orang tuanya. Yang ketiga, penelitian ini dilaksanakan pada saat pandemi COVID, di mana pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga akan berbeda hasilnya apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya, populasi penelitian ini hanya kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat, sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan pada SD lain. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, perhatian orang tua memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Pengaruhnya sebesar 34,8%. Yang kedua, kebiasaan belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Pengaruhnya sebesar 39,8%. Yang ketiga, perhatian orang tua dan kebiasaan belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat tahun 2020-2021. Hal ini dibuktikan dengan F hitung sebesar 97,284 lebih besar dari F tabel sebesar 3,14, maka koefisien regresi signifikan dengan kontribusi sebesar. sebesar 74%. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.